Jangan di skip, jangan di skip, jangan di skip. Pokoknya jangan di skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nabila Rosalita. Bisa dipanggil Bila. NIM 3320200003. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang, Prodi Matematika, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Saya menjalankan tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN yang diempu oleh dosen Bapak Wendy Anugrah Oktavian, SPD MPD. Video tugas kali ini sebagai nilai ujian tengah semester atau UTS atau mid semester. Baiklah, saya akan menceritakan tentang Indonesia. Indonesia disebut juga Negara Republik Indonesia (RI) atau Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi oleh garis khatulistiwa dan berada di daratan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 kepulauan atau pulau. Nama alternatif yang dipakai atau yang biasa dipakai adalah Nusantara. Indonesia dikenal dengan negara Nusantara. Dengan populasi yang hampir mencapai 270 juta pada tahun 2008. Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan lebih dari 230 juta jiwa. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dan bendera bangsa Indonesia adalah bendera merah putih. Semboyan dari bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda namun tetap satu jua, yang bermakna keberagaman sosial budaya yang membentuk satu kesatuan atau negara. Bahasa yang digunakan oleh Indonesia adalah bahasa Indonesia. Bahasa daerah Indonesia terdiri dari 700 bahasa lebih kurang. Dan kelompok etnik atau suku budaya bangsa Indonesia kurang lebih dari 300 suku bangsa. Dan Indonesia memiliki beragam agama yang contohnya yang agamanya adalah 1. Islam, 2. Kristen, 3. Protestan, 4. Katolik Roma, 5. Hindu, 6. Buddha, dan kepercayaan lainnya. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah negara kesatuan yang bersistem republik presidensial. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik dengan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD,
dan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Ibu kota dari Indonesia adalah Jakarta, yang Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia. Presiden kita sekarang itu adalah Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, dan wakil presiden kita adalah Bapak Ma'ruf Amin, dan ketua MPR Bapak Susatyo, dan ketua DPR adalah Ibu Puan Maharani. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat, yang dibacakan oleh Bapak Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Isi dari proklamasi tersebut adalah: proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia ini. Soekarno Hatta. Indonesia memiliki sejarah penting yang melekat dan tidak dapat hilang begitu saja dari benak bangsa Indonesia. Bahkan sejarah menjadi pelajaran penting yang harus dipahami bagi pelajar Indonesia. Penjajahan yang terjadi akibat kedatangan bangsa asing di masa lampau telah berhasil menciptakan sebuah sejarah dan kisah bagi rakyat Indonesia yang akan diingat, dikenang, dan dipelajari. Sejarah kemerdekaan Indonesia menjadi salah satu bahan ilmu pengetahuan dengan berbagai pelajaran hidup yang kita ambil dari kisah tersebut, yaitu dengan sikap patriotisme, cinta tanah air, dan rela berkorban, dan toleransi yang tinggi dari para pejuang-pejuang yang telah gugur mendahului kita. Meski menjadi salah satu kenangan pahit, namun dengan adanya masa penjajahan di Indonesia telah berhasil melahirkan generasi yang penuh dengan semangat perjuangan. Sebelum meraih kemerdekaan, rakyat Indonesia dan para tokoh perjuangan Indonesia telah melalui satu fase sulit dan berusaha payah melakukan perlawanan terhadap bangsa penjajah. Tidak hanya dengan hitungan hari, bulan, namun dengan ratusan tahun. Banyak tokoh perjuangan dan rakyat Indonesia yang gugur dalam usaha dan upaya untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Jadi kita selaku generasi penerus bangsa harus bela cinta tanah air Indonesia. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia
saya akan menjelaskan tentang Provinsi Sumatera Selatan atau suku Melayu Palembang. Karena Sumatera Selatan adalah salah satu provinsi dari beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Suku Melayu Palembang atau yang lebih dikenal dengan suku Palembang adalah salah satu suku Melayu yang terletak di wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Suku Palembang juga merupakan salah satu kelompok etnis terdekat dari suku Kombering. Suku Palembang bahasanya mirip dengan bahasa Melayu Jambi dengan suku Melayu Bengkulu yang katanya berakhiran dengan O, yang contohnya apo, kenapo, ado apo, iyo, dan sebagainya. Suku Melayu Palembang bermata pencarian sebagai petani. Suku Palembang mendiami wilayah kota Palembang, tidak mendiami kota Palembang saja, tetapi juga mendiami wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, seperti Tanjung Raja, Kecamatan Pemulutan, dan Kecamatan Indralaya, dan Kecamatan Ogan Komering Ilir, seperti Kecamatan Jejawi. Dan suku Palembang menyebar di wilayah Bengkulu, Jambi, dan suku Palembang banyak menganut agama Islam dan sisanya beragama Buddha, tetapi juga ada juga beragama Kristen dan sebagainya. Kita akan membahas tentang bahasa. Bahasa Palembang mempunyai dua singkatan, yaitu Baso Palembang Alus atau Bebaso dan Baso Palembang Sari-Sari. Baso Palembang Alus dipergunakan dalam percakapan dengan pemuka masyarakat. Dalam percakapan dengan pemuka masyarakat, orang tua atau orang-orang yang dihormati. Biasanya dipakai dalam upacara-upacara adat. Terus kalau misalnya baso sehari-hari dipergunakan oleh wong Palembang dan berakar pada bahasa Melayu dalam praktik kehidupan sehari-hari. 2. Seni. Sejarah tua Palembang serta masuknya para pendatang dari wilayah lain telah menjadikan kota ini sebagai kota multibudaya. Salah satunya adalah bahasa kata-kata seperti lawang atau pintu, gedang atau pisang adalah salah satu contohnya. Gelar kebangsaan pun ada di Palembang. Contohnya Raden, Mas atau Ayu, Mas Ayu. Kesenian yang terdapat di Palembang antara lain adalah 1. Kesenian Dulmuluk, pentas drama, tari-tarian seperti Gending Sriwijaya yang diadakan untuk menyambut para tamu-tamu hormat, dan tari tanggai yang dispesialkan untuk orang pengantin atau pengantin pernikahan. Lagu daerah Palembang seperti
melati karangan, dek sangke, cuk ma ilang, dirut dan rimbang kemambang. Rumah adat Palembang adalah rumah limas dan rumah rakit. 3. Teknologi. Di Palembang, cap garpu sepertinya bukan merupakan barang yang aneh dikarenakan masyarakat sendiri sangat erat dengan namanya cap garpu. Cap garpu merupakan jenis senjata tajam berbentuk pisau. Di sana dulunya pisau ini sering digunakan yang diselipkan di pinggang, di ikat pinggang ataupun di kaos kaki yang untuk menjaga diri. Kalau ada orang jahat jadi tinggal bisa diambil gitu, terus untuk jaga diri lah intinya. Yang keempat, mata pencarian. Mata pencarian penduduk Palembang besar sebagai petani padi, petani sawit, petani karet, nelayan ikan dan sebagainya, dan pedagang baju, pedagang empek-empek, pedagang makanan dan pedagang lainnya. Yang kelima, sistem agama. Agama mayoritas di Palembang adalah Islam. Selain terdapat pula ada agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu, dan agama Protestan, Katolik, dan Konghucu. Terus makanan khas Palembang yang biasa kita ketahui itu adalah 1. Pempek. Pempek, berbagai macam pempek. Terus pempek, laksan, burgo, celimpungan, ragit, serikayo, terus dan sebagainya yang berbau ikan, kemplang bisa termasuk adalah ciri khas Palembang. So, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan atau saya ceritakan tentang Indonesia dan tentang Provinsi Sumatera Selatan atau Palembang. Banyak kekurangan, saya memohon maaf, kepada Allah saya memohon ampun. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube saya. Jangan lupa di like. Oke? Bye-bye. Thank you.